Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qul fiddina azanillahu wa yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab sabar, dan insyaallah pada malam hari ini pula kita akan menyelesaikan bab sabar ini dan dilanjut dengan bab wara'. Setelah kemarin kita membahas tentang al-asbab al-mu'inah ila sabr, sebab-sebab yang dapat membantu kita memiliki sifat sabar. Nah, maka ya kita berusaha dengan sebab-sebab tersebut dijalankan satu persatu, karena sabar itu tidak merta-merta datang kepada kita, ya, tidak langsung kita miliki, tapi juga ada cara-cara atau sebab-sebabnya. Jika kita menjalankan sebab tersebut, kita harapkan sifat sabar dapat kita miliki. Maka dari sebab-sebab yang kemarin kita bahas, yang telah kita bahas kemarin, hendaknya diusahakan untuk kita jalani. Nah, selanjutnya dalam pembahasan ini yaitu afatun tunafis sabr. Ini sebab-sebab yang dapat menghilangkan sabar. Nah, kalau tadi kemarin wasilah untuk bisa mendapatkan sifat sabar, kalau ini sebab-sebab yang dapat merusak sifat sabar. Inna kulla amalin min a'malil khair tuwajihahu ba'dal awa'iq wal afat allati taqifu fi tariqihi. Di setiap amalan yang kita lakukan, seluruh amalan kebaikan itu pasti ada penghalangnya, ada rintangannya yang menghalangi kita untuk sampai pada tujuan tersebut. Ketika kita ingin memiliki sifat sabar, ya di sana banyak penghalangnya juga. Di sana banyak penghalangnya, di sana banyak rintangannya yang harus kita lalui, kita hadapi. Ya. Maka dalam sabar pun ada rintangan-rintangan yang harus kita jauhi. Yang pertama yaitu al-isti'jal, sifat tergesa-gesa atau terburu-buru. Innal insana fi tabi'atihi wa jibillatihi ajulun. Sungguhnya manusia itu tabiatnya, karakternya memiliki sifat yang tergesa-gesa, terburu-buru. Manusia memiliki sifat sukanya, pengennya cepat-cepat, pengen cepat. Belajar pengennya cepat, pintar. Usaha pengennya cepat berhasil, cepat kaya. Jadi semuanya pengen serba cepat. Memang itu tabiat manusia, ya, tabiat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala qad khalaqahu ala hadhihi surah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk seperti ini. Manusia itu memiliki karakter, memiliki sifat yang suka terburu-buru. Dalam surat Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan atau memiliki sifat terburu-buru tadi, ya. Fa'alal insan ayyata'anna wa yasbir hatta yahsula 'ala samrah walau ba'da hinin. Maka seharusnya, sepatutnya manusia itu berhati-hati atau bersabar, ya, sampai dia mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan. Ketika kita
menuntut ilmu ya kita harus sabar. Hati-hati, sabar ya. Sampai kita mendapatkan hasil dari thalabul ilm itu ya. Walau ba'da hinin, meskipun nanti hasilnya atau manfaatnya kita raih beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu setelahnya, kita harus sabar, yasbir. Waqad amara subhanahu nabiyahu bis-sabr wa adamul istijal uswatan bil anbiya ulil azm. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh nabinya, nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Ya, wa adamul istijal, dan tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Uswatan bil anbiya ulil azmi. Itu mengikuti contoh-contoh dari rasul-rasul sebelumnya, dari kalangan ulul azmi. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasbir ama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Hai Muhammad, isbir, bersabarlah sebagaimana ulul azmi yaitu rasul-rasul sebelumnya sudah bersabar. Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad, untuk bersabar. Walaqad ba'at katsirun minan da'wat al-islahiyah bil fashal lianna ashabaha ista'jalu qatfat thamarat qabla awaniha wa lam yatamahhal. Banyak ya penuntut ilmu gagal karena pengennya cepat pintar, pengennya cepat jadi ustaz, pengennya segera bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, padahal kita harus step by step. Ya, ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Dan menuntut ilmu itu ulul zaman. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ya, antaranya syarat menuntut ilmu adalah tuluz zaman, yaitu sepanjang masa. Artinya panjang banget, perlu waktu yang cukup panjang. Dan banyak pula para dai yang gagal ya. Kenapa? Karena mereka tergesa-gesa pengen melihat hasilnya. Para penggerak dakwah ya, para dai dan orang-orang yang menggerakkan dakwah, mereka banyak yang tergesa-gesa. Ketika pengennya cepat hasilnya, nah akhirnya yang terjadi adalah kegagalan. Padahal itu belum saatnya. Manfaat itu belum bisa kita ambil, belum bisa kita raih jika belum waktunya. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, itu sebab kegagalan orang-orang yang bersabar. Ketika dia memiliki sifat tergesa-gesa, ini akan merusak kesabarannya. Kemudian yang kedua, al-ghadab, itu sifat marah. Orang kalau sudah memiliki sifat marah, kemudian dia tadinya sabar, akhirnya dia marah, ya sudah rusak sabarnya. Maka kita dapatkan contoh-contoh sebelumnya nggak pernah menemukan mereka itu marah. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ayub, mereka tidak pernah marah. Karena marah ini dapat merusak kesabaran. Wa huwa minal afat allati tunafis sabr. Nah, ini adalah rusak yang dapat merusak kesabaran. Wa qad hadara Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal ghadab. Allah juga telah memperingatkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat marah ini. Wa qala ta'ala fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah dengan ketetapan Tuhanmu. Wala takun kasahibil hut idz nada wa huwa maqdum. Dan janganlah engkau seperti kasahibil hut. Apa kasahibil hut itu? Nabi Nuh ya. Idz nada wa huwa maqdum. Ketika diseru atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi marah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya hukum dengan berada di penjara, yaitu di perut ikannya.
Jadi marah ini dapat menghilangkan sifat sabar ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ya'su. Al-ya'su putus asa. Sudah ya sabar dari awal, terlibat pengen di akhirnya saja tinggal menikmati hasil, ternyata dia sudah putus asa duluan. Kayaknya nggak bisa. Saya kayaknya mungkin jadi orang pinter. Terus saya nggak mungkin paham pelajaran ini. Dia putus asa. Maka sabarnya yang tadi di awal gagal dengan sifat keputusasaannya itu. Al-ya'su wa huwa min a'zami awaiqis sabr. Nah, ini al-ya'su ini, putus asa ini faktor yang terbesar ya, faktor perusakan yang terbesar dalam sabaran. Walidzalika hadara Ya'qub auladahu minhu. Oleh karena itu Nabi Ya'qub mengingatkan anak-anaknya untuk tidak memiliki sifat putus asa. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Nabi Ya'qub mengingatkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu. Pergilah dan carilah Yusuf. Wa akhihi dan saudaranya, wa la tai'asu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau udah putus asa, ya hilang semua kesabarannya. Pahala kesabarannya hilang. Wasabru yudi'u sam'atal amal allati hiya dawa'ul ya'as. Dan kesabaran merupakan cahaya bagi kesabaran. Ya, dan itu adalah dawa'ul ya'as, obatnya putus asa. Jadi sabar itulah obatnya keputusasaan. Wallahu la yukhayyib wa la yudayyi min sabrin fi sabilihi wa sayati al-farja walau ba'da hinin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita kalau memang kita benar-benar sabar. Allah insyaallah tidak akan menyia-nyiakan, pasti ada jalan. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti jalan itu akan tampak di hadapan kita. Dengan syarat tadi kitanya sabar. Nah, sabar itu kadang-kadang ya tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin bisa cepat, kadang bisa lama. Nabi Nuh juga lama berdakwah pada kaumnya. Jadi ketika kita, oh saya sudah sabar dan cukup lama, ya sabar, mungkin memang durasinya agak panjang. Tinggal kita tetap menjalani dengan sabar dan menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Laqad allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabra qawasilatin limuwajahatil azamat wasyada'id. Jadi memang Nabi kita ini mengajarkan kepada umatnya tentang kesabaran. Kenapa? Karena ini adalah wasilah untuk menghadapi rintangan-rintangan yang saat ini kita hadapi. Apalagi di zaman ini banyak fitnah, banyak musibah. Nah, kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka Rasulullah SAW dari hadis Abi Sa'lab al-Khushani radhiyallahu anhu dari Rasul SAW qala inna min waraikum ayyamas sabr. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihim mithlu ajri khamsina minkum. Jadi setelah zamannya Rasulullah dan sahabat itu, Rasulullah mengatakan inna min waraikum ayyamas sabr. Sungguhnya di belakang kalian, hari-hari di belakang kalian akan melaluinya dengan penuh kesabaran. Ini berkata di hadapan sahabatnya. Ya, inna min waraikum ayyamas sabr. Peninggal kalian nih, umat-umat ya Rasulullah akan menghadapi berbagai macam cobaan. Dan mereka dituntut untuk sabar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamri. Sabar pada saat itu bagaikan menggenggam batu bara api. Ya. Bagaikan menggenggam bara api. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Jadi sabar
pada saat itu di masa kita saat ini, kita itu seperti menggenggam bara api. Siapa yang kuat menggenggam bara api? Jadi memang berat. Kiasannya seperti itu. Perumpamaannya seperti itu. Lil amili fihim mithlu ajri khamsina minkum. Orang yang memiliki kesabaran pada masa itu, pahalanya mithlu ajri khamsina minkum. Pahalanya seperti 50 pahala sahabat. Mithlu ajri khamsina minkum. Pahalanya ini seperti 50 sahabat Nabi. Insyaallah ya. Nah, kita bersyukur nih. Kalau kita bisa bersabar menghadapi fitnah-fitnah pada zaman ini, ya, musibah, bencana, ya pahala sabar kita bagaikan amalan 50 sahabat Nabi. Sangat besar, tapi juga berat. Pahalanya besar, juga tantangannya berat. Mithlu qabdi alal jamr, seperti menggenggam bara api. Panas. Kalau nggak kuat pasti dia akan lepasnya itu. Oh, dia tidak kuat, panas, lepas. Namun kalau dia kuat dan menahan, pahalanya juga besar. Waqad qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyamis sabr ayyamul ibtila fid din. Maksudnya Nabi dalam hadis ini dimaksudkan ayyamus sabr di sini adalah ayyamul ibtila fid din, yaitu hari-hari ujian di dalam agama. Wasyahwat al-musta'irrah, syahwatnya menyala-nyala. Saat ya seperti sekarang inilah. Wasyubhat al-mustahkamah, subhat juga meliputi kita semua ya. Wallati yakunu fiha sabr 'ala ad-din kal qabdi 'ala al-jamr. Orang yang sabar pada masa itu dia seperti memegang bara api. Was-sabir fi tilkal ayyam huwa al-mar'u alladhi yasbir 'ala dinihi. Dan orang yang sabar pada hari-hari tersebut, mereka adalah orang yang sabar dalam agamanya. Fala yatazalzal bisyubhat. Syubhat ini tidak menggoncangkan hatinya, tidak menggoncangkan keyakinannya. Wala yanqadu lisyahawat wala yad'afu dinahu mahma hasala lahu minal adab. Dan agamanya tidak lemah, agamanya tidak akan berkurang meskipun siksaan menerpanya, meskipun ujian, bencana lalu menimpanya, tidak melemahkan keimanannya, tidak mengurangi agamanya. Ini gambaran orang yang sabar pada waktu itu. Wa inna ma sammaha ayyamus sabr li'annahu la yasta'mil fiha illa sabr. Kenapa disebut Nabi mengatakan hari-hari tersebut adalah dinamakan hari-hari sabar? Li'annahu la yasta'mil fiha illa sabr, karena enggak ada jalan lain kecuali harus sabar. Hanya disebut ayyamus sabr. Karena enggak ada jalan lain untuk kita bisa selamat kecuali dengan memiliki sifat sabar. Maka disebutnya ayyamus sabr. Wala tariqun lil muslim ila sabr, dan tidak ada jalan lain, wala tariq, tidak ada jalan bagi seorang muslim kecuali dengan sabar itu. Jadi enggak bisa nyari jalan yang lain atau penyelamat yang lain kecuali dengan kesabaran ini. Waqad tanabbaha salaf as-salih li ahammiyati hadza fa amarun nas ay yasta'iddu lil bala' bis sabr. Dan juga orang-orang salaf dahulu juga telah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya sabar. Dan orang-orang salaf dulu memerintahkan kita semua untuk menyiapkan menghadapi ujian, yaitu dengan sabar. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, ta'awwadu as-sabra fa innahu yushiku an yanzila bikum al-bala. Ta'awwadu as-sabr. Biasakanlah kalian itu untuk bersabar. Fa innahu yushak an yanzila bikumul bala. Karena dikhawatirkan akan segera turun kepada kalian bala. Maka ta'awwadu, biasakan diri untuk bersabar. Kalau bala itu datang, ujian itu datang, kita sudah terbiasa. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man la yu'idda sabra li faji'il umur ya'jiz. Abu Darda juga mengatakan, barang siapa yang tidak
pernah menyiapkan atau terbiasa dalam bersabar, kemudian datang perkara-perkara yang menyusahkannya, ya'jiz, maka dia akan lemah. Nah, kita pun ketika mau menghadapi bulan suci Ramadan pun, kita pun perlu persiapan agar kita tidak kaget. Saya terbiasa berpuasa, dan memang butuh persiapan. Ya. Wa kana wasiyatu sholihin min ahli al-adyan as-sabiqah li abnaihim bisabr. Itu pula wasiat pesan orang-orang soleh min ahli al-adyan, dari ahli-ahli agama yang dahulu kepada anak-anaknya untuk senantiasa memiliki sifat sabar. Fahadha Luqman al-Hakim yusi waladahu bi an yasbir ala ma asabahu fi sabilillah. Luqman Hakim menasihati anak-anaknya untuk sabar. Antum-antum sebagai orang tua, bapak juga ingatkan anak-anak kita dengan sabar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan tegakkan amar ma'ruf, perintahkan amar ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Nasihatnya adalah sabar, wasbir 'ala ma asabak. Jangan sebagai orang tua ketika anak kita mendapatkan masalah, kalian temennya suruh balas, sabar nak. Jangan malah ya balas lagi. Kan besar badannya, balas aja, jangan. Sabar, suruh sabar ya. Inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu adalah perkara yang diutamakan. Wa'lam anna sabra mahma syaqqa 'alaika wa sa'uba fa in adamahu as'ab, li'anna sabra an maharimillah ta'ala aisar min as-sabr ala adabi jahannam. Dan perlu kita ketahui semua bahwasanya memang sabar itu susah bagi kita, ya. Sulit bagi kita memilikinya. Fa in adamahu as'ab, ya. Li'anna sabra an maharimillah ta'ala aisar min as-sabr ala adabi jahannam. Nah, meskipun kita meraih sifat sabar itu susah, perlu perjuangan, ya, tapi ketika kita tidak memiliki kesabaran, justru akan lebih susah lagi. Meraihnya susah, tapi ketika kita tidak punya sifat sabar pun, kita nanti akan lebih susah daripada kita meraih sifat sabar. Kenapa? Li'anna sabra an maharimillah ta'ala aisar minas sabr ala adzabi jahannam. Karena sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang hak, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah bagi kita, ya. Daripada kita harus bersabar terhadap azab jahannam. Ya. Antum memilih mana? Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, atau kita terjang saja lah, nggak apa-apa lah melakukan yang haram. Tapi nanti antum harus sabar ala adzab jahannam. Sabar untuk menghadapi azab jahannam. Lebih mudah yang mana ya? Tentunya lebih mudah kita untuk bersabar untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita harus menerjangnya, kemudian akhirnya kita masuk neraka jahanam, kita diazab. Ya, kita nggak mampu untuk bersabar ketika sudah diazab. Ya. Wasabru ala ta'atillah khairun minas sabr alal aghlal. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada kita harus sabar untuk dipanggang di api neraka. Ya. Memang sabar menjalankan ketaatan itu berat, susah, penuh dengan perjuangan. Orang bangun malam ya susah, berat. Dia harus mengorbankan istirahatnya. Apalagi sekarang cuaca lagi dingin.
dia harus siap untuk melawan dingin. Nah, itu lebih baik sabar untuk hal-hal yang tersebut, itu lebih baik daripada dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya masuk neraka. Tidak mungkin dia akan kuat untuk bersabar. Baik. Demikian pembahasan sabar telah kita selesaikan pada malam hari ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sifat warok. Al-warok. Apa itu warok ya? Ini juga amalan hati, ini bagian dari amalan hati. Kita sering mendengar kita harus memiliki sifat warok, memiliki sifat zuhud. Nah, warok itu sendiri apa? Ahamiyatul maudhu', pentingnya judul ini ya. Kenapa diambil judul ini? Qala Tawus rahimahullah, masalul iman kasyajarah. Perumpamaan iman ini seperti pohon. Fa'asluha syahadah. Jadi pangkalnya atau akarnya itu syahadat. Jadi iman itu seperti pohon ya. Iman itu seperti pohon. Nah, akarnya adalah syahadat. Ini yang penting adalah syahadat dulu. Jadi kalau ada orang beriman tanpa mengucapkan syahadat, jadi dia nggak punya akar tadi, atuh. Otomatis ya mau berbuat baik apapun, nggak ada dasarnya, nggak ada akarnya, jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus ada akarnya. Wasamruha al-wara'. Kemudian buahnya ya, adalah wara'. Wala khaira fi syajaratin la samra laha wala khaira fi insanin la wara' laha. Tidak ada kebaikan pada pohon tersebut kalau pohon itu tidak berbuah. Kalau pohon tidak berbuah, pohon itu bagus atau tidak? Bagus kan? Bikin suker saja. Daunnya sering jatuh. Jadi kurang manfaatnya, kurang. Begitu pula manusia. Wala khaira fi insan, tidak ada kebaikan pada manusia la wara'a lahu, kalau dia tidak memiliki sifat wara'. Ya kita manusia, betul manusia. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat wara', ya manfaat kita kurang. Seperti pohon tadi. Ya dia pohon itu, emang ada manfaatnya. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, la khaira, tidak ada kebaikan ya, bagi pohon itu atau orang tersebut. Itu kata Tawus. Wa qala al-Qasim bin Utsman rahimahullah, al-wara' imaduddin. Qasim bin Utsman mengatakan al-wara' imaduddin. Sifat wara' itu adalah tiang agama. Tiangnya agama. Kalau kita tidak punya sifat wara', berarti kita tidak punya tiang. Padahal tiang itu penting. Bangunan ini kalau nggak ada tiangnya, kuat nggak ini untuk lantai 2, lantai 3 ini? Nggak akan kuat. Ya bagus sih bagus mungkin, tapi kalau nggak ada tiangnya, nggak bisa. Ke atasnya membangun lagi, di atasnya nggak kuat. Kita pun kalau tidak memiliki sifat wara', ya agama ini lemah. Wal wara' aslut ta'ah. Dan wara' itu adalah pokok ketaatan. Ini dikatakan oleh Al-Harits bin Asad Al-Mahasibi rahimahullah. Aslut ta'ah al-wara'. Jadi pangkal ketaatan itu berasal dari sifat wara'. Wa qala Qasim al-Jaw'i rahimahullah asluddin al-wara'. Ini juga sama. Pangkal agama atau pokok agama berasal dari sifat wara'. Wal wara' dalilun salahul ibad. Kenapa judul ini penting? Karena banyak ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwasanya ini adalah tadi pendapat-pendapat mereka mengatakan seperti itu ya. Wal wara' dalilun salahul abdi. Wara' itu adalah bukti akan kebaikan seorang hamba. Qala Umar wa Ibnu Umar. Ini dikatakan oleh Umar dan anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. La tangduru ila salati ahadin wala siyamihi. Kalian jangan melihat pada salatnya seseorang atau puasanya seorang. Jangan melihat pada puasanya, jangan melihat pada
salatnya, wangduru ila sidqi hadisihi. Tapi lihatlah kepada kejujurannya dalam bertutur kata. Wa ila amanatihi idza tumina, dan lihatlah pada amanahnya ketika dia diberikan amanah. Wa ila wara'ihi idza asfa, dan lihatlah pada sifat waroknya ketika dia mendekati sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Punya sifat warok enggak ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau terjang-terjang saja ya berarti kita tidak memiliki sifat warok. Nah, itu kata Umar dan Ibnu Umar, la tangduru ila sholati ahadin wala siyami. Jangan lihat sholatnya, jangan lihat puasanya, tapi lihatlah pada perkataannya, dia berkata jujur atau tidak, dia memegang amanah atau tidak kalau diberi tanggung jawab, dan kepada sifat waroknya. Waqad kana salaf yata'allamuna al-wara' ta'alluman, dan orang-orang salaf terdahulu mereka belajar warok dengan belajar yang sungguh-sungguh. Qala ad-Dhahhak rahimahullah, laqad ra'aitana wa ma nata'allam illa al-wara'. Jadi yang warok ini perlu dipelajari. Wa qala aidan adrakna ashabana wa ma yata'allamuna illa al-wara'. Kita mendapati sahabat-sahabat kita dan mereka tidak belajar kecuali sifat warok. Memang perlu dipelajari ya. Lalu apa itu definisi warok itu sendiri? Tadi sudah disinggung pentingnya memiliki sifat warok. Apa definisi dari sifat warok itu sendiri? Al-warok lughatan, secara bahasa al-warok fil lugha at-taharruj. Yuqalu wara'a yari'u war'an wari'atan. Nah, at-taharruj itu apa? Sama sebenarnya al-habsu, menahan itu. Taharruj itu menahan sama. Al-imsak, menahan diri. Wa aslul wara' al-kaffu anil haram, yaitu menahan diri dari yang diharamkan. Tsumma ustu'ira lil kaffi anil mubah wal halal. Bedanya kalau wara' ini ya, tadi kan aslul wara' definisinya pada asalnya yaitu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Kemudian istilah ini dipinjam untuk menahan diri dari sesuatu yang mubah dan halal. Nah, ini bukan yang haram saja. Ternyata kita pun harus menahan diri dari perkara yang mubah dan halal. Ini kan mubah, Ustaz. Ngapain harus kita menahan diri dari sesuatu yang mubah? Mubah boleh-boleh saja. Halal boleh-boleh saja. Memang mubah dan halal boleh. Tapi kalau berlebihan itu akan menjadi israf ya, sesuatu yang berlebihan. Nah, orang yang memiliki sifat wara' itu dia menahan dirinya dari sesuatu yang mubah dan halal. Artinya ngambil secukupnya. Tidak terlalu berlebihan. Al-wara' istilahan, maka al-wara' secara istilah, ikhtalafat ibaratul ulama fi ta'rifil wara'. Jadi memang seperti pembahasan dulunya, bahwasanya banyak ulama berbeda pendapat dalam definisi wara'. Faqad qala Fudail bin Iyad rahimahullah, al-wara' ijtinabul maharim. Fudail bin Iyad mengatakan wara' itu artinya adalah ijtinabul maharim, yaitu menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Itu warok. Bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau antum ditanya warok dan mendefinisikan atau mengartikan warok itu artinya menjauhi hal-hal yang diharamkan, benar gitu. Ya. Karena Fudail bin Iyad mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mendefinisikan, itu qala Ibrahim bin Adham mengatakan al-wara' tarku kulli syubhah, meninggalkan semua syubhat. Watarku mala ya'nika, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya ditinggalin. Antum kan tahu mana yang berguna, mana yang tidak. Ya.
Ngobrol setelah Isya kalau nggak ada gunanya tinggalin, masih penting tidur supaya bisa bangun malam. Nah, tarku mala yakni watarkul fudalat, dan meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Nah, makanan kita sudah makan, sudah merasa kenyang, ya udah ditinggalkan, jangan dipaksain. Nah, itu definisi warok yang didefinisikan oleh Ibrahim bin Adham. Wa arafa Ibnu Qayyim mendefinisikan al-wara' biqauli al-wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan ini dapat membahayakan nanti di akhirat. Ibnu Qayyim. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang kemungkinan ini dapat membahayakan kita di akhirat. Jadi kalau antum, ini kayaknya bahaya nih di akhirat, harus tinggalkan. Itu definisi dari Ibnu Qayyim. Waqala Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Kattani rahimahullah, al-wara' wa mulazamatul adab wa siyanatun nafs. Wara' itu senantiasa menjaga adab. Ini juga wara'. Orang yang menjaga adabnya berarti dia memiliki sifat wara', wa siyanatun nafs, dan menjaga dirinya. Waqala Az-Zarqani rahimahullah, al-wara' tarku ma la ba'sa bihi hadran minal wuqu' mimma ba'sa bihi. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, dikhawatirkan terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, dia khawatirkan akan terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Itu Zarqani mengatakan. Sampai kehati-hatiannya seperti itu. Padahal itu sesuatu yang diperbolehkan. Sekarang lagi ramai mungkin Car Free Day apa. Nah, itu kan mungkin boleh saja orang jalan-jalan kalau tujuannya untuk jalan-jalan untuk refreshing ya. Tapi mungkin karena dia khawatir kalau dia berkunjung di tempat-tempat seperti itu terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, akhirnya dia urungkan. Ya. Nah itu juga sifat warok. Atau sekarang yang rame-rame lagi musimnya sepedaan. Nah kalau dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, ditakutkan nantinya jatuh pada sesuatu yang dilarang, ini berarti dia punya sifat warok. Waqala al-Jarjani rahimahullah, al-wara' ijtinabu syubuhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Ini hampir mirip dengan apa yang dikatakan sebelumnya itu Zarqani. Wara' itu menjauhi syubhat. Ditakutkan akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Jadi kalau yang syubhat-syubhat itu menjauhi. Ya, karena dikhawatirkan ternyata kita masuk pada perkara yang diharamkan. Kalau subhat-subhat yang nggak jelas, udah tinggalkan saja. Karena khawatir kita terjatuh pada hal yang haram. Itu namanya juga sifat warok. Ya. Orang yang meninggalkan subhat-subhat itu, berarti dia memiliki sifat warok, sifat kehati-hatian untuk menjauhi sesuatu yang haram. Wa qala ba'duhum al-wara' kulluhu fi tarki ma yuribu ila ma la yurib. Nah, sebagian ulama juga mengatakan warok itu meninggalkan sesuatu yang ragu ila ma la yurib, kepada yang yakin, kepada yang tidak diragukan. Kalau kita ragu tentang sesuatu, apapun yang kita hadapi ya, hukumnya tidak tahu, ragu, tinggalkan kepada yang kita yakini. Itu juga sifat wara'. Wa qala akhar haqiqatul wara' tawaqqi kulli ma yahdharu minhu. Hakikat wara' itu menjaga dari apa yang dilarang ya. Wa ghayatuhu tadqiqun nazar fi taharatil ikhlas min sya'ibati syirk al-khafi. Dan puncaknya yaitu senantiasa kita mengawas diri kita, mengawas hati kita, membersihkan hati kita ya dari kerusakan-kerusakan yang dapat merusak iman kita, yaitu kesyirikan. Asyirkul khafi, syirik yang tidak tampak.
Baik. Sudah azan, Pak? Belum. Belum. Baik, walil jam'i baina aqwalil ulama naqulu inna maratibal wara' arba. Nah, dari mengumpulkan dari pendapat-pendapat ulama tadi ya, ya. Sungguhnya maratibul wara', tingkatan wara' itu ada 4. Ya. Dari pendapat-pendapat ulama yang tadi kita jelaskan satu persatu itu, kita kumpulkan ternyata wara' itu memiliki 4 tingkatan. Nah, dari situ 4 tingkatan. Nanti dari 4 tingkatan ini ya kita termasuk atau mau mengambil pendapat yang apa, gitu, pendapat yang mana. Ya. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi dari definisi yang didefinisikan oleh ulama-ulama tadi, kita bisa kumpulkan dari pengertian tersebut bahwasanya waro itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Ihdaha wara'ul udul. Pertama adalah waroknya orang-orang adil, orang-orang yang adil. Bahwa an yatrukal muharramat, itu meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan. Waroknya orang-orang yang adil adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wasaniyah Tuhan, yang kedua wara'us sholihin, waroknya orang-orang soleh. Bahwa al-imtina amma yatatarraq ilaihi ihtimalut tahrim, itu menahan dirinya dari sesuatu yang kemungkinan sesuatu tersebut ada yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi dia menahan dirinya dari sesuatu yang dimana sesuatu itu kemungkinan ada hal yang diharamkan. Ini tingkatan yang kedua ya. Kalau tadi jelas haram ditinggalkan, tapi ini ada indikasi haram, dia sudah meninggalkan. Saking hati-hatinya. Ada indikasi yang diharamkan, dia tinggalkan. Itu waroknya orang-orang soleh. Lebih tinggi daripada wara'ul udul. Yang ketiga, wasalisatuha wara'ul muttaqin, waroknya orang-orang yang bertakwa. Yaitu ayat rukama la ba'sa bihi ma khafata ayyaqa fi ma fihi ba'sun. Itu dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, khawatir terjatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini agak tinggi lagi. Dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, tapi ada kekhawatiran kalau dia melakukan hal tersebut takut terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Bukan ada indikasi haram saja, tapi itu boleh. Tapi dia khawatir takut terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Ini waroknya al-muttaqin. Dan yang keempat, warabi'atuha wara'us siddiqin. Waroknya orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Wa tarku ma la ba'sa bi aslan. Dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan sama sekali dia tinggalkan sudah. Ya. Walakin tetapi dalam dirinya yakhaf an yakuna li ghairillah. Tapi dia ada kekhawatiran dia meninggalkan itu tujuannya bukan karena Allah. Nah, au yashula lahu karahiyah, atau dia meninggalkannya tersebut dikhawatirkan ya takut terjatuh pada sesuatu yang makruh. Ya. Au maksiyah, atau juga dia takut meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, dia khawatir terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ini juga lebih tinggi dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, itu wara'us siddiqin. Arku malaba sabihi aslan. Dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan sama sekali, dia tinggalkan. Tidak ada ketakutan. Bahkan ketakutannya hanya, ini ikhlas enggak saya meninggalkan ini, ikhlas karena Allah atau tidak. Adalah wara'us siddiqin. Wa kullu wahidin min haula'il ulama arrafal wara' bi ihda maratabihi. Jadi setiap ulama yang di atas tadi mendefinisikan waro itu ya berdasarkan tingkatan-tingkatan yang 4 ini. Nah, definisi waro. Baik, barangkali ada pertanyaan dari Bapak sekalian tentang tadi terakhir hal-hal yang bisa merusak sabar, kemudian di sini definisi waro. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, monggo Mas. Tentang sabar sama
kenapa orang yang jangan sabar, jangan marah itu dan tetap rezekinya ngalir. Masya Allah. Antum jangan bangga kalau setiap ada musibah kita diuji, tapi kita tidak sabar. Kemudian kita juga tidak pernah memiliki sifat waro, yaitu menjauhi hal yang haram atau menjauhi perkara-perkara yang subhat, tapi rizki lancar, kemudian Allah memberikan kesehatan. Jangan kita merasa senang, karena bisa jadi Allah itu ingin menguji kita. Ya, kita itu dibiarkan saja dulu, sadar atau tidak. Nah, kalau ternyata dengan dikasih nikmat kita tidak sadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita. Itu namanya istidraj. Istidraj itu ya tadi, bukan kita itu diuji dengan suatu musibah, tapi diuji dengan kenikmatan. Kasih nikmat, bersyukur atau tidak, ternyata tetap kufur. Lihatlah kisah-kisah dahulu, bukan hanya orang soleh saja, tapi orang kafir, orang yang dibinasakan Allah, mereka banyak juga yang kaya. Qarun dengan kekayaannya hilang, lenyap. Fir'aun dengan kekuasaannya lenyap. Raja Namrud lenyap semuanya. Karena itu idraj ya. Padahal mungkin bagi mereka badan sehat-sehat aja, kekuasaan nggak hilang, kekayaan ada, tapi di akhirnya binasa semuanya. Jadi ketika kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah, ternyata tidak ada efeknya bagi kita saat ini, ya mungkin saja itu adalah istidraj, ujian berupa kenikmatan. Karena ujian itu bukan hanya sekedar dengan bala, dengan musibah. Kalau musibah dan bala jelas, mungkin kita sudah banyak merasa. Tapi kalau ujian kenikmatan ini banyak yang tidak merasa. Ya. Banyak dia sering berbuat maksiat, ternyata rezeki lancar, kok nggak pernah berkurang, badan sehat terus. Nah, banyak orang nggak menyadari yang begitu. Tapi nanti akhirnya baru dia sadar, oh ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bab waroknya. Nakhtatim bi qafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.